Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Om Catur. Kali ini saya akan membahas AC yang tidak dingin ketika berada di lampu merah atau pas kondisi jalan macet. Kemarin pemirsa, pas kondisi jalan di siang hari sekitar jam 12-an siang pemirsa. Jadi bisa dibayangin pas posisi panas-panasnya ya. Pas posisi di Bangju, berhenti di Bangju, atau pas kondisi jalanan macet, AC-nya jadi tiba-tiba nggak dingin. Tapi begitu jalanan lancar mulai dingin pemirsa. Nah, kemarin akhirnya pas di jalan saya berhenti, saya cek-recek pemirsa. Saya akan kasih lihat kemarin kasusnya ada di mananya. Ternyata kemarin cuma sepele sekali pemirsa. Setelah saya berhenti, saya cek bisa dingin lagi pemirsa. Saya sudah hidupkan kontaknya. Saya hidupkan AC-nya pemirsa. Nih blowernya hidup ya. Kita coba cek ke ruang mesin pemirsa. Penyebabnya AC tidak dingin di saat berhenti di Bangju atau lampu merah. Ini pemirsa, kemarin pas di perjalanan saya cek, ini kan ternyata extra fan AC-nya nggak nyala pemirsa. Karena ini memang sering saya perbaiki ya pemirsa. Ini relaynya juga saya kasih sendiri. Terus akhirnya kemarin saya cek sambungan-sambungannya. Ternyata masalahnya ada di relaynya pemirsa. Colokan relaynya lebih tepat. Jadi dudukannya kurang pas. Ini kalau saya goyang-goyang, dia hidup pemirsa. Nih. Hidup dia. Sekarang kita akan mulai pembahasannya pemirsa. Kenapa ketika kipas kondensor ini tidak berputar, itu AC-nya nggak dingin. Jadi ini radiator pemirsa. Ini radiator dan di bawah besi ini ada kondensor. Nih. Nah, itu kondensor. Itu di bawah alternator itu ada kompresor pemirsa. Ini. Nah, ini. Nah, ini kompresor. Dia menekan freon, dia akan masuk ke kondensor. Dia akan masuk ke kondensor. Ini suhunya panas pemirsa. Kondensor itu panas. Kemudian didinginkan dengan kipas, masuk ke filter dryer itu pemirsa. Kemudian baru masuk ke evaporator. Evaporator itu yang di dalam mobil. Nah, logikanya begini pemirsa. Kondensor ini dia panas karena ada freon yang dimampatkan di situ atau freon yang ditekan sehingga kondisi kondensor ini akan panas. Memang normalnya panas pemirsa. Tapi ketika kondensor ini tidak mendapatkan pendinginan atau dalam arti kipasnya ini kipas tidak berputar, maka suhu di kondensor ini akan terlalu panas. Nah, ketika suhu kondensor ini terlalu panas, maka otomatis freon yang masuk ke dalam evaporator di dalam mobil itu nggak mau dingin pemirsa. Ketika melewati katup ekspansi, dia nggak akan dingin. Jadi lesson learningnya pertama, penyebab AC tidak dingin ketika di lampu merah atau kondisi macet itu adalah kipas AC yang tidak berputar, atau bisa juga karena extra fan AC ini sudah lemah pemirsa, sudah berputar lemah sehingga kondensor tidak mendapatkan cukup pendinginan. Oke, faktor kedua pemirsa, biasanya itu freon sudah mau habis pemirsa. Ketika freon sudah mau habis, itu biasanya ketika jalan di siang hari itu juga enggak dingin pemirsa. Tapi ketika jalan di malam hari atau
kondisi hujan itu biasanya mau dingin. Kenapa pemirsa? Lah pertanyaannya, kenapa freon sedikit ketika dipakai malam hari itu tetap mau dingin, ketika di siang hari itu nggak mau dingin pemirsa? Lah logikanya tuh begini pemirsa, freon itu kan dibutuhkan untuk mendinginkan kabin mobil ya pemirsa. Ketika jumlah freon itu kurang, maka ketika jalan di siang hari itu kan kabin membutuhkan pendinginan yang lebih ekstra, atau istilahnya kerja si AC ini kan berat pemirsa. Jadi ketika freon itu tinggal sedikit, AC malah jadi tidak dingin. Kenapa ketika jalan di malam hari dingin? Nah, karena di malam hari itu kan udara di luar mobil itu kan dingin pemirsa. Jadi kerja AC tidak terlalu berat. Atau kondisi hujan itu kan, jadi kondisi hujan kerja AC di dalam mobil itu nggak terlalu berat. Jadinya tetap dingin pemirsa ketika dibuat jalan di malam hari dan kondisi dingin. Terus biasanya bedanya pemirsa antara freon sudah mau habis atau kondensor tidak mendapatkan cukup pendinginan adalah bedanya kasusnya di sini. Ketika freon masih penuh tapi kondensor kurang mendapatkan pendinginan, biasanya itu AC-nya hanya panas ketika posisi mobil berhenti. Posisi mobil berhenti itu panas, tapi ketika jalan lagi pemirsa, kondisi jalan lancar, itu biasanya dingin lagi. Lah itu ciri-ciri kondensor kurang mendapatkan pendinginan. Terus ciri-ciri freon sudah mau habis itu biasanya ketika dipakai siang, ketika suhu panas, habis macet-macetan itu AC tidak mau dingin. Tapi ketika ketemu jalan lancar itu biasanya juga tetap tidak mau dingin akhirnya pemirsa. Biasanya perbedaan kasusnya seperti itu. Lah untuk faktor lain selain kipas ada atau tidak ada pemirsa. Jadi kondensor ini kan konsepnya adalah sirip-sirip, istilahnya tempat untuk membuang panas ya pemirsa. Nah, ketika sirip-sirip kondensor ini kotor atau terlalu kotor pemirsa, jadi ketika walaupun freonnya cukup ataupun cukup mendapatkan pendinginan dalam arti kipas, tapi kan lapisan dari si kondensor ini kan tertutupi kotoran pemirsa. Jadi proses pembuangan panasnya itu tidak sempurna. Nah, itu juga menyebabkan AC dinginnya tidak maksimal pemirsa. Ini untuk proses kelistrikannya itu sebetulnya sederhana sekali. Ini relay sederhana sekali pemirsa. Mungkin akan kita bahas di video yang lain ya pemirsa, tentang wiring atau sistem kelistrikan daripada AC. Oke pemirsa, terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.